Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah SAW wa ila khususan musannif hadzal kitab Jawahirul Falsafah lil Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bihi ilmi dunya wal akhirah wal hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan. Coba kamu baca. Gantian kamu ya. Kita ulang dari mulai aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Jawahirul Falsafah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Intisari Filsafat Al-Ghazali. Tahu dulu. Intisari filsafat. Berfilsafat itu adalah berpikir secara mendalam, mengetahui dengan akal yang sempurna apa yang dituju dalam pembicaraan itu, dalam berpikir itu, sehingga dia tidak bisa lagi mengatakan selanjutnya sampai kepada intinya. Intisari berpikir adalah Jawahirul Al-Falsafah, intisari berpikir. Nah, di situ Imam Ghazali menemukan kebenaran yang sejati yang datangnya dari berpikir yang mentok-tok, sudah tidak bisa lewat lagi dari sana. Ya, oke, teruskan. 1. Hikayat insan. Hikayat insan itu diuraikan dari mana manusia itu berasal, untuk apa dia sekarang, dan kemana dia akan pergi. Ya, teruskan. Sekalipun manusia itu termasuk dalam golongan hewania, baik dalam arti luar maupun dalam, akan tetapi ia sebenarnya mempunyai dua sifat keadaan yang sangat menakjubkan bagi dirinya, yaitu ilmu dan kemauan. Secara lahiriah manusia itu dilihat sama dengan hewan, lahirnya maupun dalamnya. Di luarnya manusia punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut. Hewan juga punya hidung, cuma punya mata, punya telinga, punya mulut. Kalau di dalamnya ada jantung, ada perangkat dalam bisa menghidupkan. Nah, di hewan begitu juga. Dari mulai yang paling besar sampai hewan yang paling kecil sekalipun, ya, itu sama manusia. Nah, tapi manusia punya kelebihan. Kelebihan itu adalah ilmu dan kemauan. Jadi punya ilmu dan punya kemauan. Kalau hewan nggak punya ilmu, nggak punya kemauan. Kemauannya karena apa? Karena insting, ya, karena hawa nafsu saja, tidak karena akal pikirannya nggak ada, ya. Paling kemauannya karena terdesak nafsu itu. Teruskan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah kekuatan untuk membina, mempunyai daya cipta yang tidak bisa diraba, dan memiliki hakikat kecerdasan. Hakikat kecerdasan itu, ya, punya manusia, ya. Yang dimaksud dengan ilmu. Kekuatan untuk membina, mempunyai daya cipta dan tidak bisa diraba, dan memiliki hakikat kecerdasan. Itu manusia. Binatang nggak punya. Kalau malaikat cuma punya akal doang, nafsunya nggak ada, ya. Kalau binatang dan setan punya nafsu doang, akalnya nggak ada. Manusia punya akal dan punya, nah itulah kelebihan manusia, ya. Ada akal, ada nafsu. Teruskan.
Dengan kemauan atau kehendak yang dimaksud di sini ialah nafsu. Keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan setelah dipusatkan oleh pertimbangan akal yang sehat tentang segala akibatnya. Tuh, jadi yang dimaksud dengan kemauan atau kehendak yang dimaksud di sini ialah nafsu. Jadi manusia juga punya nafsu. Nah, nafsu untuk mencapai sesuatu dipikirkan dulu dengan akalnya, ya. Banyak manfaatnya atau mudaratnya. Antara manfaat dan mudarat diambil yang banyak manfaatnya, yang mudaratnya ditinggalkan. Inilah akal, inilah ilmu, inilah nafsu, inilah kemauan, ya. Jadi punya akal, punya kemauan, ya. Punya ilmu dan punya kemauan. Teruskan. Keadaan dan sifat yang disebutkan di atas tadi, inilah yang membawa perbedaan antara manusia dengan hewan. Nah, di situ, ya, keadaan dan sifat yang disebutkan di atas tadi, itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau manusia nggak ada akalnya, ya sama hewan, ya. Manusia punya akal, punya nafsu. Akalnya nggak ada, nafsunya doang jalan, ya lebih dari hewan, ya. Teruskan. Karena pada binatang sekalipun ia mempunyai keinginan juga. Namun ia tidak bisa dan tidak mempunyai pertimbangan akal. Nah, itu seperti ayam kalau pengen kawin, kejar aja babon. Ada orang kayak kagak ada yang terlalu keras, ya. Makanya manusia kalau nggak punya akal ya kayak babon, apa kayak ayam jantan gitu, ya. Teruskan. Keadaan manusia semasa masih kanak-kanak dalam tingkat permulaannya juga mempunyai banyak kekurangan-kekurangan dalam dua sifat keadaan seperti di atas. Mereka mempunyai nafsu, marah, dan semua perasaan-perasaan lainnya, baik lahir maupun batin. Akan tetapi ia belum dapat menyatakan secara terang pada masa itu. Ilmu pengetahuan belum sampai kepadanya, karena ia menurut kepada kekuatan dan kecerdasan yang ada pada manusia. Di situ tumbuh perbedaan antara manusia yang belum dewasa dan yang sudah dewasa. Perbedaan antara orang-orang awam dengan tingkat para nabi dan para aulia, para sufi, para ulama dan filosof. Nah, disitulah, ya, manusia jadi diperbedakan oleh kekuatan akalnya, ya. Kalau nafsunya mah sama aja, tapi kekuatan akalnya itu bisa membedakan dia seorang sufi, seorang dewasa, seorang anak-anak, ya. Ya, anak-anak ilmunya nggak sama dengan orang dewasa nggak sama ilmunya dengan para ulama nggak sama ilmunya dengan para sufi, dan seterusnya, ya. Dengan para ahli filsafat juga nggak sama, ya. Teruskan. Kemajuan selanjutnya mungkin dicapai di samping tingkatan-tingkatan itu untuk ilmu-ilmu agama, karena ilmu selamanya tidak mengenal batas ikatan. Tingkatan ilmu yang tertinggi yang bisa dicapai oleh kaum sufi ialah oleh karena kepadanya diperlihatkan ilham, dibukanya hijab sehingga nampak pada tempat kedudukan yang mulia, yang sangat dekat dengan yang maha tinggi. Kita dapat membenarkan ini dengan iman dan kepercayaan. Nah, disitulah, ya, orang-orang filsafat, apalagi yang sudah mempunyai mukasyafah, tahu tempatnya yang tertinggi, yang maha suci, sehingga gimana, ya, kita hanya bisa menerima dengan iman dan kepercayaan. Iman adalah sesuatu yang dibenarkan oleh qalbu, diikrarkan oleh lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, pembenaran dengan qalbu, pengikraan dengan lisan, dan pengawalan dengan anggota badan, itu yang disebut dengan kepercayaan. Jadi kita bisa menerima dengan iman dan kepercayaan, ya. Saya iman, percaya karena apa? Saya mengalami sendiri. Nah, iman dan yakin, iman dan percaya itu yakin. Makanya ilmu kita namanya isbatul
yakin, ya. Teruskan. Seorang anak tidak mempunyai pengetahuan tentang kepandaian yang dipunyai oleh orang-orang dewasa. Begitu pula, seorang dewasa tidak selamanya dapat mencapai ilmu tentang hal-hal yang dapat dicapai oleh cerdik pandai. Nah, orang dewasa juga, anak-anak nggak bisa mencapai ilmu orang dewasa juga tidak bisa mencapai ilmu yang dicapai oleh para cerdik pandai. Terus, Serupa pada halnya seorang cerdik pandai belum tentu mengetahui akan hubungan kesucian antara para nabi. nah, jadi orang yang cerdik pandai pun ya belum tahu hubungan kesucian antara para nabi. Terus, Para aulia serta kesempurnaan ilmu yang meresap pada pribadi mereka. nah, para aulia lain lagi ilmunya, para nabi lain lagi ilmunya, ya. Tapi semuanya itu yang meresap dalam diri mereka masing-masing, ya, pribadi. Terus, Maka demikianlah berkat kesucian dapat mengangkat dengan bebasnya mereka yang patut menerima, yaitu mereka yang hatinya suci terlepas dari noda dan dosa. yang bisa mencapai ilmu kenabian, mencapai mukasyafah, itu kalau sudah hatinya terlepas dari noda dan dosa. Bagaimana melepaskan noda dan dosa? Melepaskan noda dosa ya mi'raj, terlepas dari dosa dan noda, ya. Kalau nggak bisa mi'raj ya susah jadinya, ya. Tapi yang begini nih kadang-kadang, ya, mencapainya itu nggak sulit, ya, nggak sulit mencapai. Tapi juga nggak mudah. Nah, ketidakmudahan itu, ya, ketidakmudahan itu bukan tidak mungkin nggak bisa dicapai. Nah, kemungkinan bisa mencapainya inilah sesuatu yang bisa dijangkau oleh akalnya. Teruskan. Dalam salah satu hadis diterangkan yang artinya, sesungguhnya kehendak yang baik itu adalah untuk berpegang pada tali hubungan denganku, dan aku pun berkehendak bersama-sama mereka. Kemudian dalam hadis lainnya diterangkan, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Artinya apa? Hadis ini menerangkan sesungguhnya kehendak yang baik itu adalah untuk berpegang pada hal, ya, pada tali hubungan denganku. Jadi ilmu yang baik itu selalu berhubungan dengan Allah. Makanya Nabi Muhammad meminta berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku bermohon padamu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau begitu ilmu ada yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Yang bermanfaat yang bagaimana? Yang tidak bermanfaat yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah dekatmu kepada Allah, yang menambah kamu menghampiri Allah, menemui Allah. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat yang membuat kamu jauh dari Allah, padahal Allah tidak pernah jauh darimu, ya. Teruskan. Bukan karena ilmu-ilmu agama serta ajaran-ajaran Islam yang suci bersih itu yang tidak bisa diterima, melainkan karena tertutup oleh debu kotoran dunia. Bukan karena ilmu-ilmu agama serta ajaran-ajaran Islam yang suci bersih itu yang tidak bisa diterima, melainkan karena tertutup oleh debu kotoran dunia. Nah itu, jadi kalau hatimu tertutup oleh debu kotoran dunia, ya nggak bisa terima, hatimu nggak bisa terima. Makanya bersihkan hati daripada kotoran dunia itu apa? Nah, membersihkan hati dengan kotoran dunia itulah yang disebut dengan wirid dan zikir. Ya, maka saya kamu wirid isbatuliyah, torekot isbatuliyah, wirid agung. Nah, kalau itu dibaca membersihkan hatimu dari kotoran-kotoran
insya Allah nanti kamu jadi pinter gitu ya. Amin. Teruskan. Dalam suatu hadis diterangkan, jika sekiranya setan-setan itu tidak berlengah-lengah di sekeliling hati manusia, maka manusia sudah akan dapat melihat keagungannya, kerajaan surga. Nah, itu. Jadi setan selalu bersama-sama hati manusia. Nah, karena setan di situ ya, jadi kotoran dunia masuk semua, kolbunya tertutup sehingga tidak melihat kerajaan Allah. Seandainya setan tidak di situ, ya, saya manusia sudah melihat keagungan kerajaan Allah. Nah, gimana kita menyingkirkan setan dari kalbu kita itu ya, mi'raj lah. Sebentar sampai, sekejap saja sampai ke surga. Surga itu dua kata, swar dengan ga. Swar itu artinya cahaya yang terang benderang, ga itu marga, jalan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, jalan sudah kamu tahu, cahaya juga sudah kamu tahu, kamu sudah berada dalam surga. Itulah hakikatnya tuh, hakikat berpikir, intisari berpikir yaitu, intisari filsafat yaitu, ya. Teruskan. Teranglah sudah bahwa kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia itu ialah oleh karena ia mempunyai kecerdasan, kesadaran, dan kesanggupan untuk melakukan amal perbuatan, memenuhi perintah-perintah agama. Disinilah letak kesempurnaannya manusia. Oleh karena itu, ia mendapat kedudukan yang layak untuk mendapat keridaan dan dari hadirat Allah. Nah, di situ itu kelebihan manusia. Nah, kelebihan manusia seperti inilah yang membuat ia ya menerima keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihannya begitu. Cerdas manusia, bisa dibukakan kolbunya, bisa dibimbing kepada jalan yang lurus, mencapai kebenaran sejati, hadirat Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Terus badan jasmaniah tersedia sebagai pengantar bagi jiwanya. nah, waktu jasmania kita pengantar sebagai jiwa kita, dari jiwa kita untuk menemui Allah. Makanya jangan dirusak badanmu, ya. Jangan diberikan hal-hal yang melemahkan atau yang merangsang sehingga lebih dari hewan, nauzubillah min, yang wajar saja, ya. Teruskan. Sedangkan jiwa tunduk kepada ilmu, di mana ia mempunyai dasar buruk ataupun baik, tergantung kepada keadaannya dan sifat pembawaannya. Coba perhatikan bahwa kuda dan keledai itu kedua-duanya wujudnya merupakan binatang pengangkut muatan. Akan tetapi sungguh pun kedua-duanya itu sama-sama binatang pengangkut. Namun pada kuda ada kelebihan dari keledai, karena ia bukan saja bisa dipergunakan untuk keperluan mengangkut barang-barang, akan tetapi juga bisa dipergunakan untuk tunggangan para raja dan prajurit di medan perang. Jika sampai terjadi kuda itu terbunuh mati bersama dengan prajurit di medan perang, maka harkat derajatnya naik karenanya. Itu kuda sama keledai. Kuda sama keledai dua-duanya bisa buat ngangkut barang. Tapi kuda bisa buat berperang, membawa raja dan prajurit. Kalau kudanya mati di medan perang, ya naik derajatnya. Begitu juga jasmani kita. Jasmani kita seperti itu. Nah, jasmani kita seperti itu dipakai buat mi'raj, dipakai buat sholat, dipakai buat ibadah. Dipakai buat kejahatan. Ya, nggak bermakna jadi. Makanya jaga jasmanimu, jangan diajak kepada hal-hal yang negatif. Jadikan jasmanimu itu untuk mengantarkan ruhmu pada tempat yang mulia, kehadirat Allah Subhanahu